inilah kesempatan kita untuk berbuat yang terbaik sebagai panitia, sebagai katakanlah sebagai atlet, sebagai yang menyiarkan. Marilah kita informasikan hal-hal terbaik yang dapat membangun semangat kebersamaan kita di Indonesia. Memang betul, berdasarkan perketum yang terakhir bahwa ada penambahan bidang tugas yang semula itu hanya menangani informasi dan teknologi. Kemudian di SK yang terakhir itu sudah ada terkait dengan humas dan publikasi. Memang secara tupoksi keseharian ini memang bahagian kami dan kawan-kawan, sehingga dengan masuknya tupoksi baru itu sesungguhnya tidak menjadi katakanlah beban, tetapi itu adalah merupakan pekerjaan kami sehari-hari. Nah, terkait percepatan itu, setelah SK kami terima di awal Juli 2024 yang lalu, maka memperbanyak publikasi-publikasi yang kebetulan juga belum dilakukan oleh bidang sebelumnya. Maka publikasi itu kita lakukan di hampir di semua titik Kota Medan, termasuk di jalan tol, kemudian juga di 7 bandara internasional, termasuk di Cengkareng, kemudian di Halim, di Bandung, di Denpasar, kemudian juga ada di Jogja, kemudian ada di Surabaya, dan di Kuala Namu. Di samping itu juga kita memperbanyak branding mobil pemerintah, mobil-mobil kepala OPD. Kemudian ada juga bersama dengan Polda melalui Dirlantas, kita branding di belakang, kaca belakang itu one way, berupa himbauan dan publikasi tentang adanya PON di Sumatera Utara. Itu ada 125 PJR Polda Sumatera Utara. Di samping kegiatan lain melalui TVRI, kemudian melalui radio-radio, kemudian ada beberapa TV, termasuk TV nasional. Kita sudah beberapa kali talk show di bulan Agustus awal itu di Jakarta, seperti itu. Nah, khusus untuk media center, kita baru ada 2. Artinya yang di Roha itu dalam proses utama. Kemudian yang terkait media center utama yang di Hasantika ini dalam proses, ada lelangnya. Mudah-mudahan nanti itu di awal September itu sudah selesai. Kemudian ada media center tambahan itu sebanyak 20 buah, ada di tiap venue. Itu nanti akan diisi beberapa kegiatan kawan-kawan wartawan, termasuk nanti melalui rilis akan dilakukan dari media center itu. Kita sekarang ada namanya liputan PON, praponnya. Nah, prapon itu setiap hari kita melibatkan kawan-kawan media lokal, baik online maupun cetak. Itu setiap hari 20 orang. Itu kita mulai 1 Agustus sampai dengan 7 September. Nah, untuk di hari hanya 8 sampai 20 ini kita membuka pendaftaran, baik bagi penulis, kemudian fotografer, yang lain-lain itu kita buka secara terbuka. Nanti akan ada seleksinya, dan ini khusus untuk kawan-kawan media, ini terbuka seluas-luasnya, dan kita hanya memfasilitasi berupa ID card. Itu sudah ada mendaftar 438
dan itu berasal dari hampir semua provinsi di Indonesia. Nah, fasilitasnya selain makan minum yang disiapkan oleh panitia, kemudian kita juga menyiapkan alat kerja, kemudian wifi, kemudian ada TV untuk melihat pertandingan karena itu akan connect ke venue-venue. Kemudian juga ada berupa fasilitas lainnya seperti ada LO yang akan membantu mengurusi kebutuhan daripada kawan-kawan awak media nanti selama bertugas di situ. Untuk wartawan lokal, tetap mereka mengisi link yang sudah kita siapkan. Setelah kita diskusi dengan Siwo. Karena ini kan sifatnya agak unik ya, menyangkut olahraga. Mungkin tidak semua kita punya kemampuan menulis tentang itu, karena kan ada hal-hal teknisnya. Maka kita berkoordinasi dengan Siwo Sumatera Utara. Kemudian dari hasil itulah kita buka link pendaftarannya kepada kawan-kawan yang ada di Sumatera Utara. Kemudian juga dengan kawan-kawan di luar Sumatera Utara, seperti itu. Mereka semua, baik lokal dan nasional, mereka semua punya akses yang sama, mendapatkan ID card yang sama sepanjang mereka mendaftar. Nah, teman-teman yang datang dari luar, itu kami yakin itu pasti sudah dibekali oleh medianya, baik penginapannya, konsumsinya, termasuk transportasinya. Karena mereka itu mendaftar itu melalui media, sehingga saya yakin dan beberapa diskusi dengan kawan-kawan yang dari Siwo di luar Sumatera Utara, mereka itu memang dibekali dari media yang memberangkatkan untuk meliput kegiatan yang ada di Sumatera Utara, terkhusus yang menyangkut provinsinya, seperti itu. Artinya mereka itu terbiayai sendiri. Beda dengan kita. Kalau kita hanya memberikan ID card sepanjang perhelatan PON itu 8 sampai 20. Kita beri ID card, ditambah konsumsi, seperti itu. Nah, kalau yang sekarang kita beri transport tambahannya, ada transport. Liputan kita dari media center utama nanti itu kita menyiapkan 12 mobil shuttle untuk mobile nanti ke venue atau ke cabur yang bertanding. Nanti kawan-kawan media itu kan setiap hari kami hitung itu sekitar 150 ke 180 media akan ada di Santika, dan hari-harian itu mereka mobile sesuai dengan yang mereka ingin kemana. Dan kita siapkan mobil sebanyak 12 unit untuk mobile ke venue-venue, termasuk keluar kota Medan. Kita siapkan, termasuk tempatnya di sana juga ada kalau yang ada mes kita, seperti itu. Saya berpikir dan berharap seperti ini. PON ini kan PON ini kan satu kebanggaan bagi kita yang bisa bersama melaksanakannya, baik dia sebagai media maupun sebagai panitia maupun sebagai atlet. Ini adalah satu kebanggaan tersendiri. Kenapa? Karena PON ini kan waktunya panjang sekali, ya. Kalau dihitung-hitung jumlah provinsi kita 38. Setiap provinsi itu kan dapat 2 nanti. Setiap PON akan diikuti oleh 2 provinsi. Ya, maka 38 dibagi 2, maka ada 19 provinsi. 19 provinsi dikali 4 tahun sekali, berarti 76 tahun yang akan datang. Artinya, kalau 76 tahun yang akan datang, berarti sekarang 2024, berarti 2100. 2100. Masih hidup nggak kita itu? Maka oleh karena itu, dengan tahun 2100 yang akan datang, kemungkinan kita tidak hidup lagi. Inilah kesempatan kita untuk berbuat yang terbaik sebagai panitia, sebagai katakanlah sebagai atlet, sebagai yang menyiarkan. Marilah kita informasikan hal-hal terbaik yang dapat membangun semangat kebersamaan kita di Indonesia ini.